pecahan bom, tapi yang dirasakan sesungguhnya adalah dia seperti sedang dicubit aja, cubit gitu loh, cubit oleh orang lain gitu kan. Itulah meninggalnya orang yang syahid. Dan orang yang syahid ini keutamanya teman-teman, itu masuk surga insya Allah tanpa hisab. Kedua, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang. Ya. Jadi kalau misalnya, ya doakan saya syahid misalnya kan, ya paling nggak saya bisa memberikan akses VIP untuk orang tua saya, ya adik kakak adik saya, kerabat saya, gitu kan, teman-teman saya, gitu loh. Jadi ya kita harus meyakini akidah itu bahwa korban meninggal di pihak muslimin itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang selamat. Tapi korban meninggal di pihak musuh itulah yang musibah sesungguhnya. Ya, tapi alhamdulillah saat ini saya ingin mengabarkan teman-teman, alhamdulillah saya masih dalam kondisi sehat walafiat setelah 34 jam tanpa koneksi internet, tanpa koneksi smartphone atau seluler. Alhamdulillah saya dan keluarga masih dalam lindungan Allah Ta'ala. Memang dalam 2 hari terakhir ini memang ya Allah, gila-gilaan banget serangan itu, bam 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 ya, dan serangan-serangan madfa'iyah atau serangan tank baja itu hampir tidak berhenti, itu terus membombardir. Bahkan tim evakuasi pertahanan sipil di Gaza ini terkejut dengan jumlah korban jiwa yang mereka lihat setelah komunikasi kembali terhubung. Jadi bayangin teman-teman, apa artinya komunikasi ini diputus? Ketika masyarakat ini kena bom, bam ya, sipil, rumah mereka hancur, itu mereka nggak bisa menghubungi tim evakuasi, mereka nggak bisa menghubungi ambulan. Bayangkan, jadi mereka nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Jadi mereka mengandalkan tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangga ini mereka berusaha mendatangi lokasi, kemudian mereka angkut, ya korban-korban jiwa mereka angkut dan mereka bawa ke rumah sakit. Ada yang menggunakan misalnya gerobak keledai dengan kecepatan sangat lambat, ada yang menggunakan mobil seadanya, ada yang harus bopong sambil berlari. Itulah makna dari diputusnya komunikasi. Itu kalau siang hari, bayangkan di malam hari. Makanya jadi ketika setelah 34 jam akhirnya koneksi ini kembali terhubung, ya, itu tim evakuasi itu kaget dengan jumlah kehancuran yang mereka lihat di lapangan. Dan tim ambulan ini juga melihat korban ini dalam 2 hari itu bertambah sekitar 3.000. Yang tadinya 7.300, tadi saya baca statistik terakhir itu korban jiwa mencapai angka 10.000. Ya Allah, 10.000. Tapi insya Allah lah mereka ini orang-orang yang sudah selamat dari penderitaan di dunia. Ya, para syuhada ini Masya Allah, kita harus iri terhadap mereka. Alhamdulillah. Dan sekali lagi tadi saya jelaskan ya, ternyata kekuatan para pejuang pun belum berhenti. Mereka masih terus melancarkan serangan balasan. Tadi sudah saya jelaskan, beberapa menit yang lalu ini ada hujan roket yang menghujani Tel Aviv. Mungkin puluhan luka-luka atau meninggal ya. Di sini disebutnya sih banyak sekali korban meninggal. Ini menurut laporan dari Bintang Daud Merah Israel. Dia mengatakan banyak sekali korban jiwa yang belum bisa dievakuasi karena kondisi yang sangat mencekam di sana, seperti itu. Nah, gimana dengan serangan darat? Jadi serangan darat ini sudah berlangsung sejak 2 hari lalu, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Tadi pagi ini baru dirilis video oleh para pejuang Gaza, dan itu dikonfirmasi oleh pihak militer Israel bahwa pihak Israel ini sudah mengirimkan pasukannya jadi militer Israel ini sudah mulai masuk ke wilayah perbatasan darat dan menggunakan satu alat militer baru namanya Nimr. Nimr itu artinya itu tiger, harimau kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada Merkava, ada di sana Nimr. Nimr ini seperti tank baja yang isinya itu ada sekitar 14 bisa ditumpangi oleh 14 tentara. Nah, tadi pagi Nimr ini berusaha masuk merengsek ke wilayah Gaza, tapi berhasil dihalau oleh
para pejuang Gaza. Hancur para koranda itu, Nimr itu tuh, tank Nimr Israel itu yang terbaru, yang termutakhir itu hancur. Dan menurut pengakuan militer Israel itu satu tentaranya itu luka parah dan satu terluka. Itu menurut pengakuannya ya. Tapi kita tahu lah, Israel ini kan yang misalnya di sana 5 orang terbunuh, bilangnya 1 orang terluka, itu sudah hal biasa gitu loh. Tapi melihat daya ledak namanya itu kornet yang ditembakkan oleh para pejuang itu kemungkinan mungkin semua yang di dalam itu mungkin tewas tuh. Tapi ya kita tahu tabiat Yahudi itu yang senantiasa memutarbalikkan fakta. Jadi itu, dan teman-teman, kabar gembira juga buat kalian semua. Enggak semua para pejuang ini hafal Quran. Enggak. Ya ada yang hafal 5 juz, ada yang 10 juz. Tapi untuk mereka yang berada di barisan terdepan di perbatasan itu khusus adalah para penghafal Quran 30 juz. Itu yang harus kita pahami. Jadi enggak semua orang tuh bisa diletakkan di garis terdepan di perbatasan, enggak. Hanya mereka yang punya hafalan 30 juz lah yang dapat kemuliaan berjuang, beroperasi di baris terdepan. Termasuk yang tanggal 7 Oktober ini masuk infiltrasi ke wilayah Israel tuh dengan para layang, kemudian dengan motor gitu kan, kita lihat video-videonya ya. Mereka yang sekitar 3.000 pasukan yang masuk ke wilayah jajahan Israel itu mereka yang hafiz 30 juz. Sementara yang hafalannya tuh di bawah itu biasanya ya di baris kedua, di lapis kedua. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi Masya Allah, makanya nggak aneh kalau banyak misalnya keajaiban-keajaiban. Ya Allah nggak akan membiarkan hamba-hambanya yang penghafal Quran itu berjuang sendirian kan. Kita nggak perlu cerita sekarang lah masalah keajaiban-keajaiban yang terjadi. Saya akan khususkan waktu insya Allah di YouTube, channel YouTube saya untuk membahas masalah berbagai kesaksian keajaiban yang terjadi di garis pertempuran Gaza. Itu teman-teman, saya nggak bisa lama-lama live kali ini, semoga bermanfaat. Intinya alhamdulillah saya baik-baik saja. Jika Allah sudah mendoakan kami semua di channel di sini, dan ya semangat kami masih tinggi insyaallah taala. Apapun yang terjadi kepada kami ridho, kami ikhlas insyaallah. Kalau memang kami harus meninggal di bumi Gaza itu sebuah kehormatan bagi saya. Itu adalah cita-cita untuk kita semua ya, menjadi seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Teman-teman, kita cepat atau lambat pasti mati lah. Ya, itu jadi satu-satunya hal yang paling pasti di dunia ini adalah kematian. Ya. Jadi nggak ada satupun dari kita yang bisa memundurkan atau memajukan ajal kita. Ya, tapi kalau saya disuruh milih, saya mati di atas tempat tidur atau mati di medan pertempuran, ya saya akan memilih mati di medan pertempuran, karena insya Allah itu kemuliaannya lebih besar dibandingkan meninggal di area-area lainnya. Ya insya Allah keluarga kami sehat, WNI juga sehat, alhamdulillah. Saya tadi kontak-kontakan dengan Bang Onim juga sehat, alhamdulillah. Saya juga kontak-kontakan dengan tim Mercy di Gaza, teman-teman saya semua itu, Reza, Fikri, Farid. Tadi pagi saya telepon mereka setelah komunikasi sudah kembali terhubung. Alhamdulillah mereka juga sehat-sehat semua. Kita masih menanti perkembangan. Memang pembantaian masih terus terjadi. Tadi juga saya dapat kabar ada sebuah rumah di wilayah Gaza dan di wilayah selatan tempat saya berada di sini juga sudah dibombardir. Ya, korban jiwa terus bertambah, korban luka juga terus bertambah. Tapi insya Allah Gaza akan terus tegar, bertahan insya Allah di depan kezaliman ini. Maka teman-teman juga harus mendukung Gaza dengan di blow up terus kabar tentang Gaza, totalitas dalam menyuarakan Gaza. Yang penting jangan diam ya, jangan diam, karena diamnya kita di depan sebuah kezaliman adalah sebuah kezaliman. Jangan diam dan terus bersuara, doakan yang terbaik. Demikian saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.